Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 120. Ungkapan. Skylar sedang berada di kampusnya. Dia dan teman mahasiswanya sedang melakukan uji coba terhadap mobil listrik buatan mereka. Skylar yang mendesain mobilnya. Lalu mereka merakitnya hingga berbentuk sebuah mobil balap. Lalu mereka membawa hasil mobilnya ke sirkuit. Mereka ingin menguji coba kecepatan dan tenaga listriknya. Bismillahirrahmanirrahim, ucap semua timnya Skylar sebelum memulai uji coba. Mereka mendorong mobilnya ke area sirkuit dan mulai menguji cobanya. Sorak-sorai keseruan para timnya saat mobil buatan mereka dijalankan di sirkuit bersama mobil lainnya. Wajah Sky dan timnya berbinar. Matanya menatap fokus laju mobil listriknya yang berbelok-belok ke sirkuit. Saat pembalap yang melajukan mobil itu melintas di depan mereka, si pembalap mengacungkan jempol ke arah tim Skylar, menandakan bahwa mobil buatan mereka berjalan dengan baik, dan itu membuat tim Skylar bersorak bangga, melakukan pelukan kecil, tos, dan bertepuk tangan. Jam menunjukkan pukul 3 sore, Skylar baru saja sampai di rumahnya. Dia duduk bersandar di sofa merenggangkan otot-ototnya yang terasa pegal karena melakukan uji coba mobil listriknya. Dia sempat memejamkan matanya sesaat, setelah itu berjalan menuju kamarnya. Saat Sky masuk ke dalam kamar, dia melihat Silva dan Ryan sedang tidur nyenyak di atas kasurnya. "Kak," panggil Silva. Sky yang sedang berjalan pelan pun menghentikan langkahnya dan berbalik. "Iya Silva," sahutnya. "Nanti disuapin," ucap Silva. "Siapa yang disuapin sayang?" sahutnya lagi. "Hening." Skylar maju dan melihat wajah Silva. Ternyata Silva cuma mengigau. Dia tidak benar-benar memanggil Skylar. Sky tersenyum. "Sepertinya kamu sangat lelah Silva. Tidurnya sampai ngigo gitu." Sky mengusap pelan kepala Silva. Skylar melihat kamar yang sedikit berantakan, padahal biasanya kamar selalu rapi. Dia langsung melirik ke Silva. Semenjak menjaga Ryan, Silva sedikit kesusahan dalam beres-beres. Namun itu bukan menjadi suatu permasalahan bagi Skylar. Dia mengerti bahwa istrinya memang sangat kerepotan. Akhirnya Skylar yang membersihkan rumah. Dari mulai menyapu, mengepel, cuci piring, dia juga memasak untuk Silva. Saat ini jam 5 sore, Silva baru saja terbangun dari tidurnya. Tangannya meraba kasur di sampingnya mencari keberadaan Ryan. Silva tersentak kaget saat Ryan tidak ada di sampingnya. Dia pun berlari keluar dan menuruni tangga. "Ryan, kamu di mana sayang?" teriak Silva berlari panik. Dia terus mencari Ryan dan mengelilingi seisi rumah. Namun tetap tidak menemukan Ryan. Hingga akhirnya Silva mendengar suara tangisan Ryan dari arah taman samping rumah. Silva berlari mencari arah suara tangisan Ryan. Sesampainya di taman, dia melihat Ryan yang tengah digendong Skylar. Sontak Silva langsung merebut Ryan dari tangan Skylar. "Ryan, sayang, Bunda cariin kamu dari tadi." Seketika Silva menangis sambil memeluk Ryan. Skylar terdiam membeku dan menatap kosong wajah istrinya yang terlihat panik dan cemas. "Silva, kamu kenapa? Kok nangis?" tanya Sky yang merasa heran dengan sikap Silva. "Gak apa-apa kak, Silva khawatir aja tadi, Silva kaget. Pas Ryan gak ada, taunya digendong kakak," ungkapnya. "Kamu tenang aja Silva, Ryan baik-baik aja kok. Tadi dia kebangun tapi kamu masih tidur. Kakak gak tega banguninnya karena kamu kelihatan capek banget," katanya. "Ya maaf ya kak, Silva ketiduran. Lama lagi tidurnya. Pasti kakak belum makan ya. Silva siapin makan dulu ya kak. Kakak tunggu ya, Silva masak bentar." Silva berjalan hendak masuk ke dalam rumah, tapi Skylar mencekal tangannya. Silva menoleh dan menatap Skylar. "Kita duduk di situ dulu yuk," ajaknya agar Silva duduk di kursi taman. Silva mengangguk nurut. Keduanya sudah duduk, Sky langsung menggenggam tangan Silva. "Silva, kamu tenangin diri kamu dulu ya," pinta Skylar. "Tapi kak, Silva belum masak. Kamu gak perlu khawatir, semua pekerjaan rumah sudah beres termasuk masak." "Maafin Silva ya kak, Silva udah ngerepotin kakak. Pasti kakak capek habis pulang ngampus langsung beres-beres. Maafin Silva yang belum bisa membagi waktu dengan baik. Silva memang istri dan ibu yang buruk," ucapnya menunduk dalam-dalam. "Silva, lihat kakak," pinta Skylar meraih dagu Silva agar menatapnya dan Silva pun menatapnya. "Kamu gak perlu minta maaf, dan kamu harus tahu
bahwa kamu itu adalah istri sekaligus ibu terbaik untukku dan Ryan. Silva tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Dia sangat bersyukur memiliki suami yang pengertian dan sabar seperti Skylar Calistin. 1 bulan kemudian, malam ini adalah malam terakhir Ciara berada di puncak. Syutingnya telah selesai tepat 1 bulan. Gadis itu tidur dengan tidak tenang. Ia nampak gelisah terlihat dari tubuhnya yang bolak-balik, miring ke kanan dan ke kiri. Dia juga menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Namun seketika ia langsung membuka selimutnya dengan sekali hentakan. Dia mengeram kesal. Kenapa sih gak bisa tidur juga? Padahal udah ngantuk banget dan kenapa juga si Atala muncul terus di pikiran gue? Kesalnya karena pikirannya terus memikirkan Atala. Bahkan bayangannya terus muncul. Apa gue gak rela kalau syutingnya berakhir besok? Apa gue gak rela kalau kebersamaan gue sama Atala berakhir besok? Ciara merasa bingung dengan perasaannya yang entah kenapa. Ada rasa aneh yang menyeruak dalam hatinya tentang Atala. Ciara meraih handphone di atas nakas. Lalu ia membuka WhatsApp-nya. Saat itu ia melihat kalau Atala sedang online. Dia pun refleks mengetikkan nama Atala dan ia kirim ke Atala. Awalnya Ciara ragu-ragu. Namun ada dorongan dalam hatinya yang terus saja ingin berkomunikasi dengan Atala. Mata Ciara terus fokus menatap layar handphonenya. Dia terus menunggu balasan dari Atala. Hingga akhirnya bunyi ringtone notifikasi chat dari Atala. Ciara berbinar dan kegirangan sampai ia guling-guling di kasurnya. Dia balas. Oke, Ciara tenang. Ciara kipas-kipas wajahnya menggunakan telapak tangan. Karena saking senangnya, Ciara saat Atala membalas chatnya, padahal balasannya hanya berupa kata, apa? Hingga akhirnya keduanya saling balas chat. Namun tiba-tiba wajah Ciara berubah murung. Ia segera turun dari ranjang dan berjalan menuju kamar Atala. Tok, tok, tok. Ciara mengetuk pintu Atala berkali-kali. Namun Atala tak kunjung membukanya. Hingga Ciara berdiri selama setengah jam sambil memainkan handphonenya. Si Atala jahat banget sih. Padahal dia tahu kalau gue ada di depan pintu, tapi gak dibuka juga. Suruh ditemani di luar aja gak mau. Ya udah deh, gue sendiri aja di luar. Kesalnya. Ciara hendak melangkah namun suara notif chat menghentikan langkahnya. Ternyata itu Atala yang mengirim chat ke Ciara bahwa Atala mau menemaninya keluar villa. Tidak lama kemudian Atala keluar. Dia memandang penampilan Ciara dari atas rambut hingga kaki. Ciara memakai baju tidur bergambar Doraemon dengan rambut yang dikerai. Gadis itu terlihat sangat cantik dan imut di mata Atala. Woi, diem lagi. Gue tahu kok kalau gue itu cantik, kata Ciara. Cih, pede banget loh. Atala mendengkur sambil tersenyum. Ya, itu lo liatin gue mulu. Pede loh, gue cuma mastiin supaya di depan gue ini beneran Ciara, bukan Nyi Kunti. Alasannya, ih kok gitu sih, gue jadi takut. Ya lagian tengah malam gini ketayangan ke kamar gue. Mana rambut lo panjang lagi, kayak... Ucapannya menggantung kala Ciara menyela. Udah, gak usah diterusin. Ayo cepetan temenin gue keluar. Gue lagi galau, butuh udara segar. Ciara langsung menarik tangan Atala. Sesampainya di luar, keduanya duduk di kursi yang ada di pinggir kolam. Pandangan keduanya ke depan kolam yang memantulkan cahaya rembulan, hingga suasana malam itu terasa damai. Tadi lo bilang katanya galau. Galau kenapa emang? Tanya Atala. Galau aja. Atala tersenyum kecil. Emang bocil kayak lo bisa galau? Ejek Atala dan tertawa. Tapi Ciara hanya diam, matanya fokus memandang kolam di depannya. Seketika tawa Atala pun luntur dan beralih memandangi wajah Ciara dari samping. Atala berdiam kecil. BTW lo kenapa? Lo beneran galau? Tanya Atala. Iya. Galau kenapa sih? Diputusin Putra? Duga Atala. Sontak Ciara menatap mata Atala dengan tatapan sinis. Kenapa ke Putra-Putra? Keselnya. Ya, siapa tahu lo galau karena Putra. Gue sama Putra itu gak ada hubungan apa-apa dan gak akan pernah punya hubungan. Tekan Ciara. Oh, respon Atala. Ciara melirik sedikit dan menghela nafasnya berat. Dia merasa kesal karena respon Atala yang biasa. Tala, panggil Ciara dengan mata yang berfokus ke kolam. Responnya. Besok kita pisahkan? Kata Ciara. Sontak Atala menatap Ciara dari samping. Maksud lo? Tanyanya masih belum mengerti. Lo kan bilang ini syuting terakhir. Karena lo mau fokus sama bisnis lo, sama perusahaan lo. Dan lo akan ikut sama Pak Arga ke luar negeri untuk urusan bisnis.
Berarti kita nggak akan ketemu lagi, ungkapnya. Atala terdiam sebagai lelaki dewasa, dia mengerti apa yang dimaksud Ciara. Tapi dia tidak menonjolkan perasaannya ke Ciara. Dia membiarkan Ciara mengungkapkan perasaannya sendiri. Bukannya dia tidak gentle, tapi dia hanya ingin memastikan bahwa Ciara benar-benar menaruh perasaan untuknya. Dia membiarkan Ciara mengeluarkan segala unek-uneknya. Kenapa ya hati gue kosong? Gue ngerasa besok itu udah kayak gak punya kehidupan. Gue gak mau ini berakhir, ungkapnya. Atala terdiam menatap kosong air di kolam. Kenapa ya, Tah? Gue selalu ngerasa aman dan nyaman kalau dekat lo. Ciara benar-benar tidak peduli dengan ungkapannya sekarang. Dia menunduk dalam-dalam. Dia seharusnya tidak berkata seperti itu. Seketika Ciara bangkit. Gue masuk deh, ngantuk. Katanya ingin menghindari Atala karena dia takut arah bicaranya makin ngelantur. Dan sebagai wanita, dia harus menjaga sikapnya terhadap lawan jenis. Ciara, panggil Atala seketika menghentikan langkah Ciara. Apa gue boleh tahu perasaan lo? Tanya Atala tanpa basa-basi. Ciara berbalik. Maksud lo? Tanya Ciara ingin diperjelas. Gimana perasaan lo sama gue? Tanyanya. Gue... Ucapan Ciara menggantung. Lo ngomong apaan sih, Tah? Ciara berbalik dan melangkahkan kakinya karena ingin menghindari Atala dan bingung mau menjawab apa. Gue sayang sama lo. Teriak Atala saat Ciara hendak berjalan masuk ke dalam villa. Dek, jantungnya berdetak lebih cepat. Sontak Ciara menghentikan langkahnya dan berbalik lagi menghadap Atala hingga keduanya berhadapan. Gue gak ngerti sejak kapan. Tapi setiap di dekat lo, gue ngerasa nyaman. Bahkan lo selalu buat gue ketawa gak jelas. Lo bisa menghilangkan rasa penat gue. Lo juga bisa buat masalah gue hilang seketika. Apalagi setiap ngelihat lo marah, ngambek, ketawa, gue ngerasa sangat bahagia. Gue juga gak tahu kenapa. Tapi gue sayang sama lo, Cia. Ungkap Atala. Ciara terdiam tidak percaya dengan semua ungkapan Atala. Yang Ciara tahu, Atala selalu mengatakan bahwa Ciara bukan tipenya. Bahwa dia tidak mencintai Ciara. Tapi ini apa? Lo bohong kan? Gue gak bohong, Cia. Gue emang sayang sama lo. Ungkapnya lagi meyakinkan Ciara. Lo serius, Tah? Tanya Ciara. Gue serius? Apa lo punya perasaan sama kayak gue? Tanya Atala. Gue... Entah kenapa hati Ciara bergetar, mulutnya kaku. Padahal dia tipe cewek yang cerewet dan belak-belakan. Iya, gue juga sayang sama lo, Tah. Ungkapnya. Dek, jantung Atala berdebar mendengar pernyataan Ciara. Jadi, lo punya perasaan yang sama kayak gue, Cia. Atala meyakinkan sekali lagi. Iya, Tah, gue sayang sama lo. Gue cinta sama lo. Ciara meyakinkan Atala sembari menatap Atala dalam-dalam. Atala tersenyum bahagia dan kegirangan saat mendengar ucapan cinta dari Ciara. Dia bertingkah aneh sampai-sampai tidak tahu harus berbicara apa. Atala meraih tangan Ciara dan menggenggamnya. Matanya berbinar menatap mata Ciara. Ciara, coba lo ngomong lagi. Gue pengen dengar sekali lagi. Pinta Atala. Aku cinta sama kamu, Tah. Ucapnya lagi. Atala berbalik. Yes! Ucapnya tanpa bersuara, hanya kepala tangannya yang ia gerakkan. Tingkah Atala membuat mata Ciara membola. Dia juga sedikit terkejut melihat tingkah Atala yang terlihat kegirangan. Karena yang Ciara tahu, Atala itu terlalu terlihat cool dan berwibawa. Jadi, ucap Atala menggantung karena dia sangat speechless. Ciara hanya mengangguk bahwa dia memiliki perasaan yang sama dengan Atala. Ciara sangat bahagia sampai dia menangis haru. Cia, kenapa nangis? Atala mengusap air mata Ciara. Ciara mau ngomong, tapi mulutnya malah mewek. Aku speechless, berasa mimpi, ungkapnya. Atala terkekeh melihat Ciara yang sedang menangis karena bahagia akan perasaan keduanya yang sama. Keep smile, Cia, jangan nangis, pinta Atala. Ciara mengangguk pelan dengan bibirnya yang mewek dan air matanya yang mengalir. Sekarang senyum, aku mau lihat senyuman kamu. Seketika bibirnya tersenyum. Cia, apa kamu mau menerima aku? Tanya Atala. Tapi Tala, kata mama aku gak boleh pacaran. Kak Sky sama Kak Silva juga melarang. Kata Ciara yang sudah mengerti membuat Atala tersenyum. Sebenarnya bukan itu maksud Atala. Kalau gitu, aku akan langsung melamarmu? Dek, jantungnya berdebar saat Atala melamarnya. Tetapi Tala, kata mama gak boleh nikah masih sekolah. Nanti ganggu pelajaran.
Ciara sampai gugup mengatakannya ke Atala dengan suaranya yang menggemaskan. Atala tersenyum, dia merasa benar-benar seperti menghadapi anak kecil. Kalau Tante Sila nggak ngebolehin aku buat nikahin kamu sekarang, aku akan tunggu kamu sampai kamu lulus nanti, katanya. Kamu serius, Tah? Tanya Ciara. Serius? Apa kamu mau nungguin aku sampai aku lulus? Tanyanya lagi. Iya, aku mau, Cia. Aku akan nunggu kamu. Baru setelah itu aku akan datang melamarmu. Tapi, kamu kan mau ikut papa kamu ke luar negeri, Tah? Nanti aku gimana? Aku nggak mau pisah, aku juga takut. Ungkapnya. Takut kenapa? Tanya Atala. Takut kalau kamu sampai jatuh cinta sama wanita lain. Ungkapnya lagi. Atala terkekeh. Kok ketawa sih? Tanya Ciara. Kamu beda banget sama Ciara yang sepertinya sering ribut sama aku. Jawab dulu. Rengek Ciara. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Tanya dulu Atala sebelum menjawab. Aku pikir aku bukan kriteria kamu. Karena yang aku tahu, dulu kamu pernah suka sama Kak Silva. Dan pasti kriteria kamu wanita berhijab seperti Kak Silva. Ciara takut jika Atala akan berpaling ke lain hati saat menemukan wanita berhijab. Atala tertawa mendengar ucapan Ciara. Cia, berhijab atau enggak itu enggak penting buat aku. Sekarang aku tanya, kalau aku nyuruh kamu berhijab, kamu mau? Tes Atala. Mau. Atala tertawa lagi. Berarti aku hanya butuh kamu? Untuk apa aku nyari yang berhijab yang enggak aku cintai, sedangkan aku mencintai kamu dan kamu mau berhijab? Ciara tersenyum menatap Atala. Tapi kamu juga sering ngecekin aku. Jelek, kecil, cerewet, barbar apalagi. Ciara memanyunkan bibirnya saat mengingat semua momen bersama Atala dikala sedang ribut dan saling mengajak. Semua yang aku omongin itu bohong. Aku sayang sama kamu. Kamu segalanya dan kamu beda dari yang lain. Semua yang ada pada diri kamu aku suka. Kamu yang apa adanya, natural, bertingkah lucu, genitnya, terus apa lagi ya? Atala memandangi wajah Ciara. Cantiknya, imut juga. Nggak ada wanita yang kayak kamu. Hiburnya. Gombal. Aku serius Atala. Gimana kalau kamu ke luar negeri? Tanyanya lagi. Aku nggak akan berpaling Cia. Perasaanku hanya buat kamu. Kamu nggak perlu khawatir itu. Ada juga kamu. Kalau nanti aku jadi pergi ke luar negeri, apa kamu mau nungguin aku sampai aku kembali? Lanjutnya. Ciara mengangguk cepat. Mau? Atala nampak berpikir lalu ia mencari sesuatu di sekitarnya. Dia berjalan menghampiri sebuah tanaman. Seketika tanaman itu ia buat cincin ala-ala. Atala tersenyum simpul setelah itu ia kembali ke Ciara. Ciara, sini tanganmu. Pintanya sambil meraih tangan Ciara. Setelah itu ia pakaikan cincin dari tumbuhan itu ke jari manisnya Ciara. Sekarang aku udah ikut kamu. Kamu gak boleh sama siapa-siapa selain aku. Dan kamu harus jaga perasaan kamu selama aku gak ada. Pintanya. Tapi cincinnya ini dulu buat sementara. Imbuhnya. Iya nggak apa-apa kok Tala. Ini bagus. Kamu bisa banget buatnya. Ciara terus menatap cincin yang terbuat dari tanaman itu. Walaupun ini cincin bohongan, tapi penuh arti dan sangat berarti untukku. Kata Ciara. Boleh aku meluk kamu? Pinta Atala. Tapi jangan, kita kan belum halal. Lanjutnya, namun tanpa diduga Ciara memeluk Atala. Sok jaim, sok alim, padahal kalau syuting sering dipeluk. Celetuk Ciara. Atala terkekeh kenapa bisa ada cewek yang belak-belakan seperti Ciara. Dan itu memang benar kalau mereka syuting sering melakukan adegan berpelukan saat akting. Dan malam ini menjadi saksi ungkapan cinta antara Ciara dan Atala. Perpisahan yang akan mereka lakukan karena Atala harus ikut Pak Arga ke luar negeri untuk beberapa bulan karena urusan bisnis. Hingga keduanya merasakan perasaan yang tidak rela, membuat keduanya mengungkapkan perasaan masing-masing. Atala juga berjanji akan langsung melamar Ciara saat Ciara sudah lulus sesuai restu dari Sheila. Bersambung. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.